Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Perkenalkan, saya M. Hidayat, SHM Hukum dengan NIDN 0720107505 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya dengan Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran hukum perdata ini. Mata kuliah ini berada di semester genap dengan bobot 3 SKS dengan bobot 3 SKS dengan di semester genap ini untuk sebelum pembelajaran saya akan merancang RPS dalam satu semester. Di dalam satu semester ini perlu saya rancang dengan harapan nanti memenuhi target capaian pembelajaran. Jadi keterkaitan dengan capaian pembelajarannya, yaitu program studi ini dengan capaian menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahlian secara mandiri. Jadi diharapkan nanti mahasiswa mempunyai sikap bertanggung jawab di bidang keahlian secara mandiri. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangannya. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis tentang hukum acara perdata ini. Di dalam mengkritisi prosesinya maupun gugatan. Jadi isi gugatan itu wewenang daripada Anda mampu. Diharapkan saudara mampu untuk mengkritisi dalam persidangan, proses persidangan pun maupun dalam persidangan di pengadilan negeri. Khususnya dalam perkara perdata. Ketiga, saudara diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya di bidang ilmu hukum berdasarkan kaidah-kaidah. Jadi keterkaitan dengan yang namanya pelaksanaannya nanti antara hukum acara ini Anda bisa mengimplementasikan di tengah masyarakat maupun notabene-nya di pengadilan. Keterkaitan pengadilan ini sangat dominan. Karena apa? Calon sarjana hukum nanti mampu, karena apa? Mata kuliah ini keterkaitan dengan mata kuliah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Jadi keterkaitan apa? Misalnya endingnya nanti mata kuliah ini akan keterkaitan dengan mata kuliah hukum acara perdata dengan hukum praktek pelatihan hukum. Jadi Anda harus terjun ke situ. Jadi harus benar-benar dikuasai tentang bagaimana cara mengkritisi tadi dan maupun pengembangan daripada mata kuliah ini. Keterkaitan dengan kaidah-kaidah maupun aturan-aturan, baik mengkritisi baik secara seni maupun solusi atau gagasan-gagasan desainnya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum. Anda diharapkan mampu mengambil keputusan. Keputusan apa?
ya secara otomatis nanti dalam satu persidangan ada istilahnya kesimpulan. Kesimpulan itu nanti memberikan gambaran bagaimana prosesnya tentang kritisi Anda di persidangan. Nah, setelah ada istilahnya jawaban, ada apa gugatan, ada jawaban. Anda harus bisa mengkritisi yang namanya gugatan tersebut dengan mengkonternya melalui jawaban. Sebaliknya nanti dari jawaban tersebut para pihak bisa mengajukan, pihak yang penggugatnya bisa mengajukan yang namanya replik, dikonter lagi atau dikritisi lagi dengan yang namanya duplik. Itu konsinyasinya keterkaitan secara mutlak maupun secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisa Anda, jadi keterkaitan semua itu berdasarkan hasil analisa. Jadi Anda bisa menganalisa bagaimana prosesinya tersebut bisa sesuai dengan yang namanya peraturan perundang-undangan atau berdasarkan fakta keadaan di saat itu berdasarkan data. Itu program studi, capaian program studi itu ini hukum acara perdata diharapkan mampu keempat tersebut harus mampu. Selanjutnya capaian mata kuliah. Jadi capaian mata kuliah ini berkaitan dengan pemahaman secara umum, menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri. Ya, jadi ada pencapaian secara studi, ini capaian secara capaian mata kuliah. Jadi mata kuliah ini diharapkan untuk mencapai pemahaman Anda, diharapkan memahami secara umum penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Karena apa? Di pengadilan negeri keterkaitan diharapkan masalah pengadilan masalah sengketa yang berkaitan dengan perdata. Kedua, pemahaman mengenai kekuasaan, kehakiman, dan pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di kehakiman ini sebagai kekuasaan yang tinggi yang ditunjuk adalah pengadilan negeri, keterkaitan kekuasaannya, kewenangannya. Nanti ada istilahnya kewenangan relatif, ada kewenangan yudikatif dan sebagainya, absolut dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan membuat surat kuasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa Anda, saudara semua, diharapkan untuk mampu membuat surat kuasa. Keterkaitan dengan surat kuasa ini tiada lain diharapkan Anda bisa mengoreksi juga apa tentang surat kuasa tersebut, bagaimana sudah kesesuaian atau tidak. Dan pemahaman mengenai cara mengajukan gugatan dan pengadilan yang berwenang. Jadi bagaimana cara mengajukan, kemampuan Anda harus diuji di situ, mengajukan bagaimana perkara gugatan ini merupakan satu kewenangan daripada pengadilan tersebut atau bukan. Lalu gugatan itu sudah sesuaikah dengan yang namanya unsur-unsur gugatan. Nah, itu sudah harus kesesuaian. Nah, kemampuan Anda, saudara membuat surat gugatan pun harus disesuaikan dengan yang namanya aturan. Keempat, kemampuan membuat gugatan. Lalu yang kelima, pemahaman cara memanggil para pihak. Jadi pemahaman cara pemanggilan para pihak keterkaitan ini adalah kewenangan daripada pengadilan. Jadi paling tidak Anda memahami bentuk surat itu nanti bentuk panggilan melalui pengadilan atau bukan melalui pengadilan. Ada ciri-ciri khususnya, diantaranya ada nilainya, ada bentuk panggilan stempel dan sebagainya. Lalu proses mediasi. Nah, ketika perkara itu perlu ada proses untuk mediasi, mendamaikan kedua belah pihak, para pihak itu. Nah, kewenangan daripada persidangan di tingkat pertama di awal sidang perlu ada proses mediasi atau perdamaian dan sebagainya. Dan proses persidangan baru melanjut proses persidangan. Maka untuk mendamaikan kedua belah pihak perlu ada mediasi dalam rangka untuk mewujudkan persidangan dengan benar. Itu prosedur-prosedurnya. Pemahaman mengenai jawaban dan muatannya
dan pemahaman mengenai jawab-menjawab dalam persidangan. Jadi keterkaitan jawab-menjawab itu nanti ada istilahnya kita ngonternya ataupun menganalisa bentuk yang benar atau tidak. Di situ adalah salah satu pemahaman saudara. Pemahaman yang ketujuh, pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan first take serta pemahaman persyaratannya. Jadi ketika perkara pemeriksaan gugur atau perkara itu menjadi perkara first take tanpa kehadiran, atau perkara itu gugur tanpa kehadiran para pihak, itu ya keterkaitan. Kalau pihak salah satu pihak yang tidak hadir, maka tidurnya perkara itu menjadi first take, menjadi putusan first take tanpa kehadiran pihak. Yang kedelapan, pemahaman mengenai sita jaminan dan kemampuan penyusun permohonan sita jaminan. Jadi ketika perkara itu sudah diajukan, bagaimana Anda dipahamkan atau memahami pemahaman tersebut mengenai sita jaminan. Jadi harus ada sita jaminannya tentang kontraknya. Jadi jangan perkara itu menang di atas kertas, terkaitannya itu harus ada. Yang ke-9, kemampuan melakukan pembuktian dan kemampuan menyusun daftar bukti. Ya, jadi daftar bukti harus ada, bagaimana menyusunnya, lalu bagaimana bukti-bukti itu bisa di warmeken dan sebagainya di kantor pos dan sebagainya prosedurnya. Pemahaman muatan putusan pengadilan. Nah, pemahaman putusan muatan ini keterkaitan dengan yang namanya unsur-unsur daripada putusan di pengadilan harus paham. Pemahaman pengajuan upaya hukum dan kemampuan membuat memori. Jadi keterkaitan pemahaman pengajuan upaya hukum. Jadi ketika perkara ini tingkat pertama dikalahkan ataupun dimenangkan, maka ada upaya-upaya untuk mengajukan yang namanya buat memori banding, memori kasasi dan sebagainya. Itu kemampuan harus ada. Kemampuan membuat pemohon eksekusi. Jadi ketika Anda melakukan putusan sudah ingkrah atau sudah selesai, maka bisa mengajukan permohonan eksekusi. Yang ke-13, kemampuan membuat permohonan perlawanan. Jadi ketika perkara itu sudah melakukan yang namanya memori eksekusi dan itu sudah selesai yang namanya eksekusi, maka kemampuan membuat permohonan perlawanan daripada eksekusi tersebut, upaya-upayanya bagaimana, itu harus Anda miliki. Yang ke-14, menguraikan kasus yang diikuti persidangan dan menggambarkan jalannya persidangan. Harus Anda memahami bagaimana secara formalnya proses persidangan dari tingkat pertama sampai nanti tingkat putusan. Itu harus Anda miliki. Anda miliki. Kalau tidak miliki, secara otomatis tidak akan bisa memahami tersebut. Itu bentuk-bentuk capaian mata kuliah kami. Mudah-mudahan rencana ini bisa tercapai. Lalu deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang beracara perdata di pengadilan serta dapat memahami implementasi materi teori acara peradilan dengan pelaksanaan persidangan. Jadi di pengadilan bagaimana upaya-upayanya, keterkaitan tentang upaya prosesi persidangan di pengadilan. Jadi dari awal sampai akhir, intinya dari ini adalah merupakan bagaimana cara prosesnya. Jadi proses di beracara baik mengenai materi termasuk isi daripada gugatan dan sebagainya itu, maka perlu yang namanya hukum acara. Anda tidak diajarkan harus memahami yang namanya proses saja, tetapi isi juga harus dipahami. Lalu selanjutnya kita kaji bahan pustaka. Jadi dalam RPS ini saya menjelaskan tentang bahan pustaka. Ada 2 klasifikasi. Kita klasifikasi pertama adalah bahan utama. Sedangkan klasifikasi kedua yaitu
bahan pendukung atau pustaka pendukung. Klasifikasi utama yang harus Anda miliki, ya, jadi Anda harus punya yang namanya referensi tambahan, yaitu hukum acara perdata, miliknya siapa, karangan siapa, Yahya Harahap. Jadi ini yang biasa dipakai biasanya dipakai di pengadilan untuk mewujudkan yang namanya aturan itu paling tidak bisa diterapkan. Itu pakai rata-rata hakim perdata memakai yang namanya referensi daripada Yahya Harahap. Bahan utama kedua, hukum acara perdata dalam teori dan praktek miliknya Repso Wulan Sutantio. Jadi ini salah satu bentuk referensi utama yang harus Anda minimal sebagai bahan utama. Jadi itu sebagai kajian utama. Sedangkan pendukung kita bagi menjadi 4, yaitu pertama HIR. HIR ini tiada lain untuk kepentingan acara perdata untuk wilayah Jawa, sedangkan RPG untuk luar Jawa. Itu bentuk-bentuk notabene-nya adalah pendukung. Sedangkan yang selanjutnya, pustaka pendukung kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor 6 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, pustaka pendukung yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum. Jadi konsekuensi tentang peraturan perundang-undangan ini harus Anda miliki dan Anda kuasai. Jangan sampai tidak menguasai proses tersebut, keempat materi tersebut. Minimal Anda harus tahu dan memahami isinya. Kalau sudah memahami isinya, maka perlu implementasinya, berarti Anda bisa mengkritisi, mengcounter, memberikan jawaban, memberikan advice kepada seseorang ketika orang itu bertanya bagaimana proses di pengadilan. Secara umum, Anda harus memahaminya, maka Anda harus mengikuti peraturan itu sesuai dengan amanah undang-undang, karena hierarkinya sudah jelas bahwasanya pelaksana untuk proses persidangan itu memakai HIR. Itu dari sini ini RTS-nya, sementara saya cukupkan. Selanjutnya nanti sebagai pertemuan pertama, dan selanjutnya kita ke materi kuliah. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di mata kuliah hukum acara perdata yang namanya kelanjutan dari yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Rusli.
keterkaitan dengan saat ini, yaitu sebagaimana yang ada di RPS, bahwasanya pertemuan ini setelah UTS, maka pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan topik putusan hakim. Di putusan hakim ini keterkaitan dengan yang namanya kelanjutan daripada materi yang kemarin disampaikan beliau yang pertama, koordinator dosen, yaitu kelanjutannya yaitu putusan yang pertemuan yang ke-8 yaitu putusan hakim. Kita bahas ya saudara-saudara, bahwasanya sebelum kita mulai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Putusan hakim. Tema putusan hakim ini yaitu macam-macam putusan hakim dan fungsinya. Terkaitan dengan putusan hakim ini diatur oleh HIR yang telah diberi oleh HIR. Jadi segala aktivitas yang ada di pengadilan, baik di tingkat pertama maupun tingkat kedua, itu untuk Jawa memakai HIR, sedangkan untuk luar Jawa implementasinya dalam penerapannya pakai RPG. Di HIR ini selama tidak ada perubahan, maka pelaksanaan di pengadilan baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, semua prosesinya memakai yang namanya HIR untuk Jawa. Itu ya. Pembuat HIR telah diberi tugas untuk menyusun regimen hukum acara perdata yang sederhana. Jadi tertuangnya HIR ini dalam rangka aturan yang dipakai untuk hukum acara perdata yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu dalam HIR tidak dikenal macam putusan seperti apa yang dikenal dalam hukum acara perdata barat. Jadi pada dasarnya tidak perlu berbelit-belit, jadi jelas. Jadi keterkaitan dengan hukum acara perdata ini tidak lain adalah untuk meluruskan aktivitas prosesi di pengadilan. Acaranya. Jadi protapnya itu sudah diatur dalam HIR. HIR inilah yang memungkinkan agar prosesinya itu tidak berbelit-belit. Karena apa? Keterkaitan pengadilan itu sidang, anggapan asumsi orang sidangnya waktu lama atau prosesnya terlalu lama atau berbelit-belit, tidak. Tapi sudah ada tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam HIR. Itu ya, baik mulai pengajuan gugatan, sampai nanti jawaban, replik, duplik, itu ya, ada prosedurnya itu. Itu harus dilalui. Kalau tidak dilalui, secara otomatis itu bisa menjadi yang namanya batal demi hukum karena prosedur itu tidak dilalui. Makanya berkaitan itu prosedur acara bisa dipermasalahkan, bisa diperadilkan dan sebagainya. Itu prosedur-prosedur yang namanya harus tahapan yang dilakukan. Ada 2 golongan putusan, ya. Jadi diatur dalam HIR ini diklasifikasikan ada 2 golongan putusan, putusan sela dan putusan akhir. Keterkaitan dengan putusan sela itu keterkaitan putusan yang mana diminta di saat itu. Jadi putusan sela. Salah satu putusan sela yang dikenal dalam HIR ialah yang disebut putusan proporsionil. Jadi putusan yang mana putusan itu masuk dalam prosesinya peradilan kalau nanti ada sesuatu yang notabene-nya urgent di saat itu. Itu ya keterkaitannya. Makanya putusan itu bisa diajukan. Jadi ketika setelah mediasi dan sidang selanjutnya di tingkat di sidang pertama itu ada yang namanya permintaan, biasanya itu bentuknya permohonan, kalau itu kewenangan pengadilan mana dan sebagainya, ataupun orangnya yang masih kurang dan sebagainya. Itu untuk keterkaitan yang namanya putusan sela, ataupun masalah kewenangan, ada istilah kewenangan relatif, ada kewenangan yudikatif. Itu berkaitan dengan kewenangan substansinya harus ada.
Mengenai putusan sela ada bermacam-macam, antara lain putusan prefortoire, putusan insidentil, putusan provisionis. Jadi ketika putusan di atas ini adalah hukum acara perdata, kita sebut putusan sela saja. Karena apa? Terjadinya ketika putusan itu di saat sidang berlangsung. Jadi prosesi sidang di tengah perjalanan bisa dimohonkan di saat itu kalau memang itu putusan itu sangat urgent. Jadi diharapkan apa? Di saat persidangan berjalan ada ketetapannya, permohonan atau sesuatu yang notabene-nya bukan kewenangan pengadilan dan sebagainya. Putusan prepartoire dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Demikian pula putusan insidentil. Jadi persiapan satu perkara. Jika perkara itu notabene-nya misalnya alamatnya tidak jelas, atau sebaliknya identitasnya tidak jelas, atau sebaliknya ternyata para pihaknya kurang, atau yang namanya substansi yang dituangkan dalam gugatannya itu ternyata masih kurang, tidak ada petitumnya. Nah, itu bisa dimintakan di situ di saat itu di dalam putusan sela. Sedangkan putusan profesional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, keterkaitan dengan pokok perkara. Di kajian keterangan perkara misalnya batas-batas lahan itu tidak jelas, masih membias, atau sebaliknya di dalam gugatan tersebut notabene-nya sudah tidak akurat lagi, orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah tidak ada, sudah dialihkan dengan para pihak, ternyata para pihak kurang, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi di situ diharapkan dalam putusan sela itu ada kejelasan, para pihak itu bisa menerima manfaat. Gitu ya. Jadi gugatannya itu jelas, gugat itu ya jelas, selama gugatannya itu jelas, yang digugat dan yang tergugat itu jelas, alamatnya jelas, sama-sama jelas, itu maka putusan itu bisa dipermohonkan di tingkat sidang pertama maupun di tengah perjalanan persidangan. Dalam rangka apa? Kedua belah pihak itu memperoleh manfaat. Jadi bukan untuk menghilangkan alibi, tetapi memperjelas keadaan. Memperjelas keadaan inilah yang menyebutkan nanti putusan itu menjadi jelas dan nyata. Oleh karena itu, maka harusnya diperjelas. Maka putusan tersebut harus jelas. Maka konsekuensinya apa? Ya secara persidangan tersebut para pihak harus semua jelas. Ketika dengan pengajuan, para pihak yang digugat jelas, alamatnya jelas, lalu isi daripada gugatan itu jelas, apa yang diminta dan dimohon dan sebagainya. Itu keterkaitan dengan putusan sela. Ada tiga tahapan, prepartoire dan insidentil serta profesional. Jadi keterkaitan dengan profesi itu. Maka harapannya sudah jelas semua. Itu konsekuensi daripada yang namanya putusan tingkat sela. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Jadi keterkaitan dengan yang namanya harapannya itu agak segera. Di putusan semacam itu banyak dipergunakan. Keterkaitannya apa? Kalau memang itu alamatnya tidak jelas, untuk diperjelas. Perintahnya untuk mencari alamat yang sejelasnya. Atau sebaliknya isinya. Keterkaitan dengan isi daripada gugatan itu tidak jelas, dimohonkan untuk diperjelas apa yang dimohonkan dan sebagainya. Lalu para pihak ya harus dijelaskan siapa saja yang digugat. Mungkin ada pihak tergugat, pihak turut serta dan sebagainya. Itu keterkaitan dengan yang namanya kejelasan dalam gugatan dalam putusan sela. Putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Keterkaitan gugatan
dalam arti isi, maka perlu yang namanya gugatan itu disampaikan secara seluruhnya, ataupun gugatan itu disampaikan secara gugatan itu mengabulkan seluruhnya ataupun disampaikan dikabulkan sebagian. Jadi keterkaitan itu tidak serta-merta bagaimana untuk memberikan pemahaman kepada hakim tentang putusan tersebut. Putusan itu bisa diambil secara jelas berdasarkan argumentasi hukum fakta persidangan. Nah, itu keterkaitan dengan yang namanya putusan selah. Itu ya. Jadi selama putusan selah itu ada, maka konsekuensinya harus jelas. Diambil tindakan-tindakan seperti itunya harus ada. Itu keterkaitan dengan yang namanya putusan hakim, tidak serta-merta hakim mengambil putusan secara mutlak sesuai dengan yang namanya gugatan. Karena apa? Keterkaitan dengan putusan tersebut harus ada argumentasi hukum, yang hukum ini keterkaitan dengan fakta-fakta persidangan. Fakta persidangan ini berusaha hakim pun mencari kebenaran hukum, tidak serta-merta menghukum seseorang atau memberikan putusan tidak serta-merta. Yang refresh, spray. Tak lebih nanti.